Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nadia Rista, untuk mempresentasikan mata kuliah pemasaran dan promosi untuk ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemasaran dan promosi suatu produk. Mari kita simak selanjutnya. Pemasaran menurut American Marketing Association adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi, dan juga distribusi ide-ide barang-barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan dengan tujuan-tujuan individual maupun organisasi. Nah, demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, masing-masing perusahaan itu perlu menyadari bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam perjalanannya terhadap persaingan bisnis seperti yang akan kita bahas berikut ini. Oke, sekarang kita masuk yaitu produk yang akan saya bahas hari ini, yaitu salah satu produk kosmetik, yaitu produk foundation serta powder, diantaranya ada compact powder dan loose powder, dan ada beberapa tipe foundation. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang kedua produk tersebut. Di mana pada saat ini wanita di Indonesia, khususnya di negara Asia itu tidak lepas kesehariannya untuk bermake up, di mana untuk menunjang setiap aktivitasnya mereka memerlukan gaya, style untuk menjadi ciri khas dirinya sendiri. Nah, makanya kenapa saya ingin mempresentasikan salah satu produk kosmetik dari segmentasi pasar, target pasar, bagaimana cara manajemennya, bagaimana cara promosinya untuk menunjang gaya hidup wanita masa kini. Kita masuk ke slide selanjutnya. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari foundation, produk foundation dan bedak padat, diantaranya ada loose powder, ada BB cream, ada foundation. Segmentasi pasar itu banyak sekali kita bisa berikan untuk wanita yang aktif, untuk ibu rumah tangga, dan sebagai kebutuhan dan gaya hidup, di mana tujuan utama pengelompokan pasar adalah untuk membagi target market atau pasar yang masih sangat luas untuk menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen. Nah, apa sih itu segmentasi pasar dan kenapa sih strategi ini menjadi salah satu hal yang bisa mengefisiensikan kinerja marketing, terutama untuk memasarkan produk tersebut. Kita ibaratkan seorang atlet pemanah dalam sebuah bisnis yang sukses pasti harus tahu dong bagaimana cara menentukan target pasar yang sangat tepat. Dan bila seorang pemanah pasti sudah tahu seberapa besar tenaga yang akan dikeluarkan untuk mencapai target, dan bila targetnya sudah dekat, berarti dia tidak perlu menarik panah terlalu jauh, sehingga tenaga yang dia punya tidak terbuang sia-sia. Tetapi jika targetnya jauh, pastinya membutuhkan tenaga lebih besar agar bisa mencapai targetnya. Nah, untuk itulah diperlukan yang namanya segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar adalah untuk menyesuaikan target yang kita inginkan. Di mana tujuan segmentasi pasar yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk memudahkan dalam membedakan pasar, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, terus bagaimana strategi pemasaran menjadi lebih terarah, lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama, dan juga lebih mudah lagi untuk mengevaluasi target dan rencana bisnis selanjutnya. Segmentasi pasar dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi beberapa manfaat ingin didapatkan oleh suatu bisnis, diantaranya adalah yang pertama dapat merencanakan produk
dengan lebih baik, di mana dapat merencanakan produk dengan lebih baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Lalu selanjutnya adalah menentukan cara promosi yang paling tepat. Terus kita juga bisa menyalurkan modal atau usaha ke pasar potensial yang memang menguntungkan dalam bisnis saat ini, dan penjual akan berada pada posisi yang cukup baik, di mana ini guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan atau harapan dalam suatu pemasaran sehingga mampu untuk mempelajari setiap segmen. Lalu penjual juga dapat memberikan wawasannya untuk menanggapi suatu usaha pemasaran yang memang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat guna untuk mencapai suatu produk yang diinginkan. Nah, dapat memilih media iklan yang baik dan juga menemukan bagaimana cara mengalokasikannya juga dengan baik. Lalu sebagai acuan dasar dalam evaluasi bisnis, terus segmentasi pasar juga bisa sebagai pembanding di pasar dengan kompetitor yang sama. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan strategi komunikasi yang baik dan efektif. Selanjutnya adalah target pasar, di mana ini adalah cara menentukan targetnya tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita jalankan dan harus memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama adalah fokus customer, di mana fokus customer hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada, namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan, atau kita bisa bilang sebagai menjalin suatu relationship yang baik. Lalu yang kedua adalah new customer, di mana ini sangat menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kita perlu mencapai konsumen baru atau mencari konsumen baru. Lalu yang ketiga adalah support consumer, di mana ini terkait konsumen ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan supporting produk kita, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, di mana produk kosmetik itu sangat dibutuhkan oleh wanita Asia saat ini. Gunanya untuk apa? Untuk menunjang penampilan agar mereka itu lebih percaya diri, merasa lebih anggun, merasa lebih cantik. Nah, berdasarkan 3 hal tadi, jadi kita dapat merujuk pada jenis-jenis segmentasi yang sebelumnya dibahas seperti demografis, harga waktu, serta produk yang akan dijual. Sekarang kita masuk yang keempat adalah posisi pasar. Penentuan posisi pasar dengan kata sederhana adalah strategi pemasaran yang memang berfokus pada penciptaan citra atau persepsi unik dari suatu merek, produk, atau layanan di benak pelanggan atau di ingatan pelanggan. Nah, sebuah bisnis dapat menciptakan citra unik itu dengan cara apapun. Misalnya, dengan cara pemasaran 4P, yaitu promotion, produk, price atau harga, serta place atau promosi, atau bisa juga tempat, atau produk, harga, dan tempat. Ya. Nah, dan ini merupakan faktor penting dalam penentuan posisi pasar. Semakin bisnis berfokus pada 4P ini, semakin baik posisinya di pasar. Nah, di sini kita perlu memposisikan produk atau layanan secara unik. Dalam istilah pemasaran, ini disebut dengan posisi pasar atau market positioning. Mengapa pemosisian pasar penting dan apa saja pilihan yang memang terkait dalam pemosisian pasar? Mari kita cari tahu. Contohnya, saya akan sedikit memberi contoh. Bagaimana contoh pemahaman dasar. Misalnya bila seorang pembuat kemeja mengkhususkan diri untuk membuat kemeja formal untuk acara-acara yang sangat canggih atau formal, atau acara-acara yang sangat resmi, atau acara-acara yang sangat penting. Nah, ada juga contoh seorang perusahaan manufaktur smartphone, dia berspesialisasi dalam pembuatan handphone atau smartphone yang memang khusus digunakan untuk selfie dengan fitur-fitur yang tak tertandingi. Misalnya dengan kamera yang berkapasitas lebih tinggi, sehingga menghasilkan gambar-gambar yang lebih jernih.
Lalu kita masuk di slide selanjutnya, yaitu jenis penentuan posisi pasar, di mana bisnis yang berbeda menggunakan teknik yang berbeda pula. Untuk apa? Untuk menentukan atau penentuan posisi pasar. Namun, istilah ini beberapa jenis posisi pasar yang paling umum di pasar adalah, yang pertama adalah kualitas produk atau layanan. Di mana di tengah perang harga yang menakutkan dengan persaingan kompetitor produk kosmetik yang banyak, ya, dan merek yang memang benar-benar bersaing di Indonesia, merek yang akan diproduksi itu berusaha keras untuk memberikan kualitas. Jadi ketika kita ingin menyenangkan pelanggan dengan kualitas yang tak tertandingi, maka harga menjadi masalah yang tidak terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena kita memang mempunyai kualitas yang berbeda. Contoh, kita ambil dari produk handphone deh. Samsung, ya, produk Samsung berhasil meraih posisi keempat sebagai perangkat berbasis Android yang paling terkenal atau populer dan sangat laku di Indonesia. Nah, meskipun produk perangkat pintar asal Korea ini terbilang lebih mahal ya daripada pesaingnya, produk-produk dari negara lain, namun karena kualitasnya sudah menjadi branding Samsung, tetap menjadi pilihan dan konsumen mengesampingkan harga yang mahal tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah inovasi dan keunikan, di mana banyak sekali merek atau brand yang memang fokus memberikan inovasi dan keunikan. Jadi jika kita dapat membawa sesuatu yang baru, yang menarik, maka kita dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan konsumen biasanya akan membayarnya dengan senang hati. Balik lagi ke inovasi dan keunikan produk yang kita buat. Lalu yang ketiga adalah harga produk atau layanan, di mana ketika sebuah brand tidak diperkaya dengan inovasi atau kualitas superior, maka harga adalah pilihan yang tepat untuk pesaing-pesaing kita di luar sana. Diterima atau tidak, harga menjadi salah satu faktor terpenting yang akan mempengaruhi banyak sekali keputusan pembelian konsumen. Contohnya, apabila kita biasa membeli air isi ulang yang memang air isi ulang yang telah terbukti menjadi mimpi buruk bagi Aqua Galon, ya, air isi ulang yang telah terbukti menjadi mimpi buruk bagi Aqua Galon karena mereka menawarkan isi air ulang jauh lebih murah, berkisaran harga 5.000 sampai 6.000 ya. Sementara harga Aqua Galon itu seharga 20.000. Karena selisihnya sangat besar, Aqua Galon menjadi atau mengalami penurunan pangsa pasar. Lalu yang keempat adalah diferensiasi produk, di mana ini mirip dengan inovasi. Diferensiasi produk ini adalah sebuah strategi pemasaran lain yang sangat unik, di mana untuk memimpin pasar. Jadi produk atau layanan yang berbeda dapat dengan mudah mematikan persaingan. Lalu yang kelima adalah pelayanan pelanggan, di mana layanan pelanggan atau customer service jika dikelola dengan tepat dapat menciptakan citra yang masif dan menentukan di benak konsumen. Faktanya kategori ini sangat fundamental dalam sebuah industri tertentu. Misalkan seperti dunia retail, restoran, ataupun perbankan. Lalu selanjutnya adalah pemisahan niche, di mana ini mentargetkan segmen pasar tingkat mikro adalah dengan cara lain untuk menentukan posisi pasar yang sangat efektif. Entah produknya itu mau ditaruh di tempat-tempat yang premium class atau di tempat-tempat yang memang berada di bawah premium. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu analisis penetapan harga. Kebijakan mengenai harga jual harus disesuaikan berdasarkan seberapa fokus konsumen mampu dan bersedia membayar barang atau jasa. Hal ini juga disesuaikan dengan besaran daya beli konsumen sasaran produk.
Penetapan kebijakan harga bukan hanya didasarkan pada kesediaan konsumen untuk membayar besaran harga suatu produk. Namun, lebih dari itu, harus mempertimbangkan juga berapa besaran biaya yang ditetapkan bagi produk sejenis atau produk pesaing. Nah, dikarenakan apabila para pesaing dalam menetapkan harga jauh lebih murah dibanding produk yang kita tawarkan atau produk yang kita produksi, maka dapat dipastikan bahwa pasar konsumen akan lebih mudah tertarik untuk memilih produk yang harganya jauh di bawah produk yang kita tawarkan. Kecuali kalau pasar konsumen memang bersedia membayar dengan harga tinggi untuk produk yang kita tawarkan. Kesimpulannya adalah eh, dalam menganalisis penetapan harga kita memang harus benar-benar secara detail melakukan sebuah analisa. Analisa itu tidak hanya dari segi produk tapi juga dari segmentasi pasar di mana kita bisa mencari tahu harga-harga pasar, harga-harga barang yang akan kita terbitkan dan harga-harga barang yang sudah terbit yang dipunyai oleh kompetitor itu persaingannya atau perbedaannya harganya itu lebih jauh atau lebih signifikan, lebih murah atau lebih mahal, seperti itu. Sekarang kita masuk ke selanjutnya adalah merek atau brand. Suatu citra merek yang kuat memberikan beberapa keunggulan utama bagi perusahaan. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau pula kombinasi dari hal-hal tersebut yang memang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual untuk membedakan dari produk pesaing. Ekuitas merek adalah pengaruh diferensial positif bahwa mengenal nama merek atau nama brand akan membuat pelanggan lebih merespon produk atau jasa. Mereka dengan ekuitas yang kuat adalah aset yang sangat berharga. Nah, dalam membangun sebuah merek atau sebuah brand, perusahaan harus membuat beberapa keputusan. Salah satunya adalah positioning merek, di mana merek sebenarnya adalah sebuah penjual, adalah janji penjual yang secara konsisten memberikan ciri manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Jadi merek-merek terbaik akan memberikan jaminan kualitas. Tetapi merek lebih dari sekedar simbol karena memang memiliki 6 tingkatan ya, 6 tingkatan yang berbeda. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah posisi merek. Lalu yang kedua adalah sponsor merek. Lalu yang ketiga adalah pemilihan nama merek. Yang keempat adalah pengembangan merek. Sekarang kita masuk yang ketujuh adalah kemasan, di mana pengemasan mencakup semua kegiatan merancang, memproduksi wadah atau packaging atau pembungkus untuk suatu produk yang akan kita buat. Kemasan juga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pemasaran jika fungsi kemasan menampilkan sejumlah faktor penting, seperti salah satunya adalah faktor pengaman, di mana faktor pengaman adalah gunanya untuk melindungi produk dari berbagai kemungkinan penyebab timbulnya kerusakan pada produk. Lalu ada juga faktor ekonomi, dan ini manfaatnya adalah untuk memperhitungkan biaya produksi yang efisien, termasuk pemilihan bahan, sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Lalu yang ketiga adalah faktor pendistribusian, di mana ini sangat mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Lalu yang keempat adalah faktor komunikasi, di mana faktor komunikasi sebagai media komunikasi yang menerangkan dan mencerminkan tentang suatu produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari promosi, di mana setiap penjual maupun pelatih harus bisa menguasai produk knowledge yang akan mereka jual
secara detail ke konsumen, mulai dari cara pakai atau cara aplikasi, dari pemilihan warna, dari ingredient, itu semua harus dikuasai dan menjadi salah satu bagian dari faktor komunikasi. Lalu yang kelima adalah faktor ergonomi, di mana ini berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah diambil isinya. Ini akan menjadikan salah satu perbandingan unik atau perbandingan untuk menarik minat customer atau konsumen untuk membeli suatu barang. Lalu yang keenam adalah faktor estetika, di mana sebuah keindahan merupakan simbol daya tarik visual yang mencakup sebuah pertimbangan penggunaan warna, bentuk, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah faktor identitas, di mana secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan yang lain. Jadi dibuat seunik mungkin, secantik mungkin, seindah mungkin, agar menarik perhatian customer tuh untuk membeli, untuk menciptakan suatu hal yang merasakan dirinya itu tertarik untuk membeli suatu produk atau memakai suatu produk tersebut. Nah, apabila merek mempunyai identitas produk yang mudah dikenali dan membedakan dengan produk lainnya, itu akan menjadi suatu kriteria dalam sebuah faktor identitas. Lalu yang kedelapan adalah faktor keamanan, mulai dari bahan kemasan ya yang memang sangat aman, yang memang harus memenuhi kriteria seperti tidak beracun, kedap air, terus kedap udara, anti mikroba atau bakteri, dan mudah dan ditutup serta mudah dibuang. Serta satu lagi adalah apabila produk ini telah dipakai dan sudah tidak dipakai lagi, pada saat limbahnya dibuang itu sama sekali tidak merusak lingkungan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pemasaran dan promosi, di mana tahapan dalam merancang dan merumuskan strategi pemasaran adalah target consumer, di mana target konsumen itu target consumer atau konsumen yang pertama adalah konsumen yang dituju menjadi tahap pertama dalam sebuah perumusan strategi pemasaran. Ya, ini dengan menentukan konsumen. Kira-kira dari premium kah atau dari usia kah ya, dan usaha-usaha pemasaran akan lebih berhasil jika hanya ditujukan kepada konsumen tertentu saja ya. Contohnya tadi yang produk kosmetik adalah ditujukan hanya untuk wanita ya. Terus konsumen yang dituju juga merupakan individu yang memang harus dilayani oleh perusahaan dengan sangat memuaskan. Lalu yang kedua adalah menentukan keinginan, di mana menentukan keinginan konsumen menjadi suatu strategi pemasaran yang efektif guna memerlukan suatu pengetahuan tentang sebuah keinginan konsumen yang ditujukan terhadap manfaat suatu barang. Jadi apabila perusahaan telah menentukan siapa yang menjadi khalayak konsumennya, maka tahap berikutnya adalah menentukan dan mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen dan harapan terhadap sebuah produk. Contohnya, bisa nggak produk ini mengcover segala macam noda? Bisa nggak produk ini dapat menahan keringat pada saat produk ini dipakai dalam suatu aktivitas di luar ruangan? Lalu yang ketiga adalah bauran pemasaran atau marketing, di mana ini merupakan kesimpulan atau sekumpulan dari variabel-variabel tentang produk, harga, distribusi, dan promosi, dan juga merupakan variabel kebijakan dalam suatu bauran perusahaan. Strategi dirancang atau direncanakan atas dasar tujuan yang hendak dicapai, sehingga dalam mencapai sebuah tujuan, strategi memberikan sebuah gambaran bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, penentuan strategi ini dapat dilakukan oleh manajer perusahaan dengan cara membuat 3 macam keputusan. Salah satunya adalah konsumen manakah yang akan dituju. Nah, karena saya
mmm, mempresentasikan sebuah produk kosmetik yang otomatis memang konsumen yang dituju adalah para wanita, wanita aktif, ibu rumah tangga, untuk, wanita-wanita yang ingin, menunjang penampilannya agar lebih cantik. Lalu yang kedua, kepuasan seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Lalu yang ketiga adalah bauran pemasaran apakah yang dipakai untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, bauran promosi tadi terdiri dari 5 unsur, yaitu periklanan, promosi penjualan, personal selling, penjualan langsung, dan publisitas. Kita masuk di promosi, di mana promosi adalah kebijakan yang diambil perusahaan dalam menyebarkan informasi mengenai produknya kepada konsumen. Nah, bahwa produk tersebut telah tersedia di pasar dan produk tersebut mampu memberikan manfaat serta mampu untuk memuaskan kebutuhan konsumen terutama wanita. Nah, setiap promosi selain yang telah disebutkan di atas, yaitu untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, juga dimaksudkan untuk merayu calon konsumennya itu agar tergerak untuk melakukan tindakan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Nah, tujuan promosi apa aja sih? Di antaranya adalah untuk melakukan atau aktivitas yang dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan tertentu. Di antaranya adalah modifikasi tingkah laku orang, di mana orang yang melakukan komunikasi ini akan mempunyai beberapa alasan, antara lain bila ia memberi produk tersebut dia akan mencari sebuah kesenangan. Dia akan memberikan sebuah apa ya? Apabila produk ini dipakai dan sangat cocok di wajahnya, dia akan bercerita kepada temannya dan itu akan membangkitkan modifikasi tingkah laku orang agar temannya itu bisa membeli produk yang sama. Lalu memberitahu aktivitas promosi, di mana ini dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan. Nah, promosi ini bersifat informatif, umumnya lebih dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan produk. Promosi yang ini juga bersifat sangat penting bagi konsumen. Kenapa? Karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Lalu yang ketiga adalah membujuk, di mana membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang perlu ditekankan adalah bahwasanya membujuk bukan berarti memaksa calon konsumen untuk membeli, bukan. Tapi membujuk dengan melebih-lebihkan atau memberikan kesan yang negatif, bukan juga. Tapi justru kita membujuk customer itu dengan memberikan penjelasan tentang product knowledge, keunggulan, ingredient, dan hasil akhir yang didapatkan apabila dia memakai produk yang kita tawarkan. Lalu yang keempat adalah mengingatkan, di mana mengingatkan itu adalah tentang adanya barang tertentu yang dibuat dan dijual oleh perusahaan. Di mana konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan karena mereka tidak ingin bersusah payah untuk mencari barang yang dibutuhkan. Dan dia berharap atau konsumen berharap produk yang dia butuhkan itu dia bisa dapatkan di mana saja. Itulah dari tujuan promosi. Sekarang kita masuk ke pendistribusian, di mana saluran distribusi atau distribution channel adalah rute atau rangkaian perantara baik yang dikelola pemasar maupun yang independen dalam menyampaikan produk dari produsen sampai ke konsumen. Dalam pemilihan strategi saluran, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe saluran, di mana terdapat dua tipe saluran distribusi, yaitu saluran konvensional, ya ini adalah suatu kelompok organisasi yang independen yang memang dihubungkan secara vertikal kepada setiap organisasi untuk berusaha menata, atau setiap perusahaan untuk berusaha menata organisasinya sendiri. Nah, yang kedua adalah saluran sistem pemasaran vertikal. Ini adalah jaringan yang dikelola secara profesional dan terpusat yang memang dimaksudkan untuk mencapai penghematan dalam operasi dan hasil pasar secara maksimal.
Nah, di sini terdapat 3 tipe pemasaran vertikal, yaitu kepemilikan, kontrak, dan administrasi. Yang kedua adalah intensitas distribusi, di mana dalam intensitas distribusi perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada setiap tingkat saluran. Nah, terdapat 3 strategi yang memang harus digunakan dalam melakukan intensitas distribusi. Yang pertama adalah distribusi eksklusif dan distribusi selektif. Di mana distribusi eksklusif adalah mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang memang menangani barang atau jasa perusahaan. Nah, strategi ini ya, ini dilakukan jika produsen ingin mempertahankan pengendalian yang besar terhadap tingkat jasa atau hasil layanan yang memang ditawarkan oleh penjual. Lalu yang distribusi selektif, dan itu adalah mencakup penggunaan lebih dari beberapa perantara yang tersedia dalam menjual produk-produk tertentu tersebut. Nah, strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk berupaya mendapatkan distributor. Lalu yang terakhir adalah kepuasan atau evaluasi. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung akan membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat mereka membutuhkan atau muncul keinginan untuk membeli di kemudian hari. Nah, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan sesuai dengan harapannya. Dan ini dikutip dari salah satu buku para ahli, yaitu Umar pada bukunya tahun 2005 halaman 65. Dan dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat 5 faktor utama yang memang harus diperhatikan dan dievaluasi oleh perusahaan. Yang pertama adalah kualitas produk, di mana kualitas produk, konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka terhadap produk yang dipakai menunjukkan memang produk-produk tersebut berkualitas dan sangat cocok buat dirinya. Lalu yang kedua adalah kualitas pelayanan, di mana terutama untuk pendistribusian jasa atau produk, biasanya konsumen akan merasa lebih puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik, yang memang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah emosional. Emosional konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum, akan terkesima terhadap dirinya bila dia menggunakan produk yang dia pakainya. Jadi ini bagaikan seperti dia sudah pakai produk yang dia beli, dia akan merasa lebih percaya diri, merasa lebih berani, merasa lebih cantik, merasa lebih seksi, merasa lebih sensual, seperti itu. Lalu yang keempat adalah harga, di mana harga produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menekankan atau menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Lalu yang terakhir adalah biaya, di mana biaya konsumen yang tidak perlu biaya adalah biasanya konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang-buang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang memang mereka itu bisa mendapatkan atau bisa menemukan produk tersebut di tempat-tempat yang memang terjangkau atau yang gampang mereka tuju. Seperti itu. Nah, dari
presentasi yang saya bawakan dari awal hingga akhir, saya akan sedikit memberi kesimpulan, di mana pemasaran merupakan sekumpulan rancangan kegiatan yang memang berkaitan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan pengembangannya, lalu mendistribusikannya, lalu mempromosikannya, serta menetapkan harganya yang memang ya sesuai dari produksi atau jasa gunanya untuk mencapai kepuasan pelanggan dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Nah, strategi pemasaran mencakup pengidentifikasian konsumen sasaran yang memang menentukan peranan periklanan dan bauran promosi, serta menunjukkan tujuan dan besarnya anggaran promosi, dan juga memilih strategi yang sangat kreatif, menentukan media, serta melaksanakan program tersebut dan mengukur efektivitasnya. Nah, dalam kegiatan strategi pemasaran ini tidak luput dari kegiatan komunikasi yang memang merupakan faktor penting bagi pencapaian suatu tujuan organisasi bisnis. Nah, dari hasil penelitian ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya. Sampai jumpa lagi.